Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten. Oke. Plok. Nih lama juga nih gue nggak ketemu ah. Kangen juga Ji ya. Kangen juga ya. Kangen. Meskipun kita ini kerja bareng sehari-hari, tapi karena sekarang banyak kesibukan ya. Membangun Banten. Semua kan dalam rangka membangun Banten. Membangun Banten. Lagi mencari siapa pemimpin pembangunan nanti, kan? Siapa gitu kan? Ya, kita bicaranya ya mesti tengah-tengah. Iya, ya mudah-mudahan pilihan masyarakat Ji. Betul, karena kita kan orang-orang netral. Masuk. Jangan sampai kita tertekan sehingga Yes. mengganggu mental kita. Ini cocok nih. Jadi di Oktober ini kita mau ngomongin soal kesehatan mental. Mental Ji. Wow, ini agak berat nih Ji. Berat ya? Berat, karena ini kan bisa saja dialami oleh semua orang. Ya betul. Ini juga nih mengganggu mental gue nih. Kalau telepon yang nggak ada namanya nih, biasanya kalau nggak leasing ya kredit. Cicilan. Bener Pak. Ini juga soal mental nih kalau telepon kayak gini nih. Iya. Ya kan? Karena jatuh tempo juga bisa mengganggu. Oh betul. Jatuh tempo juga bisa mengganggu ya kan. Jangan-jangan kita juga sama nih kena mental semua. Karena biasa Ji, Ya. di penghujung tahun ini, di akhir penutup buku, ya biasa ada tekanan ekonomi, ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Ini kan juga berpengaruh Ji terhadap mental juga. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tekanan paling tinggi itu tekanan istri mungkin ya. Tekanan orang dalam. Tekanan dari istri ya, sehingga mempengaruhi kejiwaan ya kan. Curhat mah. Ini cuman definisi dari kesehatan mental tuh apa sih kan gitu. Mental health tuh apa sih? Kan kalau gua baca dari referensi yang ada di sini yang dari literasi yang gua temukan kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan orang untuk mengatasi tekanan hidup yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan dan psikis seseorang. Kayaknya bacaan kita sama tuh Ji. Karena gue persis sama tuh. Karena kan kita satu jurusan ilmu. Kalau nggak gue cari referensi lain. Ya udah nggak apa-apa. Jangan berbeda juga. Jadi kalau kesehatan jiwa atau mungkin ya sebutan lainnya adalah kesehatan mental, adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, emosi, kejiwaan dan psikis. Yang bikin emosi ini banyak faktor. Tetapi faktor utama emosi sebetulnya itu kali ya. Faktor eksternal diri kita sebenarnya. Enggak, faktor keuangan juga bisa jadi ya. Iya. Kalau nggak ada duit emosi aja bawaannya. Ya kan? Terus nih kemarin kan lu habis pergi jauh nih. Dalam rangka itu juga. Dalam rangka itu juga. Dalam rangka memperbaiki gangguan mental. Ya kan? Ya mungkin karena kemarin banyak yang dipikirin, kalau enggak pinter-pinter menghibur diri ya kan? Iya. Habis nyalek juga kan, kalah kan. Iya. Coba apalagi coba. Banyak ya kan yang bikin tekanan ini kan. Ya kalau seandainya nggak rajin nggak pinter-pinter bisa bahasa anak gaulnya kena mental ya. Kena mental. Nah, kalau yang lu tahu tuh apa soal kesehatan mental? Nah, kesehatan mental ini kan lebih kepada kejiwaan Ji. Oke. Nah, yang lu katakan tadi kan soal hal-hal yang bisa mempengaruhi gangguan mental, gangguan tekanan ekonomi, tekanan tekanan ini juga berpengaruh. Tetapi kan ada juga Ji orang yang benar sehat, tetapi juga dibutuhkan mental yang sehat juga. Betul. Misalkan olahragawan lah, yang secara fisik sudah oke, tetapi kan selalu orang menyebutkan kekalahan ini disebabkan karena mental, bukan karena kan banyak tuh Ji. Secara bagus, mental yang kalah. Secara kualitas sih sudah bagus, cuman mental yang kalah. Ada lagi mental juaranya belum ada. Kenapa mental selalu dilekatkan gitu loh Ji kepada sesuatu yang negatif, kekalahan, gitu-gitu Ji. Sekarang nih gini, nggak tahu ya apa karena zaman udah berubah ya, atau mungkin karena sekarang zamannya zaman viral.
Oke. zaman medsos. Mm-mm. Kalau dulu kita mengetahui bahwa seseorang itu terganggu jiwanya atau tidak, itu udah ketahuan. Ketahuan. Dari apa ya? Dari Penyimpangan perilaku. betul, penyimpangan perilaku itu ketahuan dari ciri fisiknya saja, Betul. dari pakaiannya, Kayak rambut acak-acakan. dari rambut acak-acakan, caranya berdandan, Iya. kan begitu. Kalau ini cowok kok dandannya kayak cewek, berarti kan udah mentalnya keganggu, kan begitu. Sekarang enggak, sekarang enggak. Kabar terbaru yang bikin gua kaget, Apa tuh, Ji? ada apa ya di tubuh TNI dan Polri Oke. ada juga percintaan sesama jenis itu yang kemarin keungkap. Oknum ya kan, percintaan sesama jenis di antara mereka gitu kan. Oke. Nah, dan juga kan sekarang jangan coba-coba sama yang badannya tegap, kelihatannya maco, tapi juga Dalamnya melehoy. suka juga sama jenis-jenis sejenisnya aja gitu kan. Kan nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Belum lagi kita kan belakangan ini juga dapat informasi rame. Oke. Misalnya pemimpin sebuah yayasan yang sepertinya sayang sama anak, sayangnya berlebihan gitu kan, sampai anak angkat udah kayak bini sendiri gitu kan. Ini kan repot. Jadi penyimpangan penyimpangan. adanya penyimpangan perilaku. Ada Apakah penyimpangan perilaku ini masuk dalam gangguan mental tadi? Ya, gangguan mental lah. Jiwanya terganggu lah. Jiwanya kan begitu. terganggu. Karena tidak normal ya. Nggak normal kan begitu. Oke, Ya meskipun oke. ada beberapa kondisi yang menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Oke. Misalnya dia mengalami cedera di kepala. Oke. Ya kan? Lalu faktor genetik. Oh. Faktor genetik juga ada nih. Oh. Ya kan, faktor genetik. Misalnya dia memiliki riwayat pengidap gangguan kesehatan jiwa di dalam keluarga. Oke, Jadi oke, keluarga ada, itu, ada. tapi nggak semua. Nggak Artinya semua, ya, tidak betul. semua. Ada Tapi yang ada garis. ada garis Keturunan. ada garis keturunan. Tapi Yes. ya ada juga yang orang tuanya punya gangguan kejiwaan, tapi anaknya jadi orang sukses juga nggak sedikit. Oke. Kan begitu kan ya. Ya. Lalu kekerasan dalam rumah tangga katanya. Nah. Nah ini kalau di rumah tangganya ada orang tua yang suka main tangan sama anak, ya mental anaknya terganggu. Oh, kan main tangan ya. Ya. Padahal kan dalam rumah tangga juga butuh keras, Ji. Betul. Karena kalau lembek juga di Ya. dalam rumah tangga juga Nggak sayang menjadi juga kan, nggak sayang kurang, dia. kurang juga kan gitu. Harus keras Nggak top kadang-kadang. bapak katanya. Ayah kurang paten. Nah, artinya kan yang kita bicara ini kan jauh, Ji. Jauh. Jauh dari yang pada umumnya. Betul. Karena yang umumnya Hmm. gangguan mental itu kan biasanya ada 4 hal itu kan. Oke. Stres, depresi, nah gitu-gitu kan. Ini kan yang umum lah. Gangguan kejiwaan. Tetapi yang kita bicarakan barusan yang sebenarnya ini juga gangguan mental loh. Ya, gitu ini loh. kondisi yang Iya, bisa iya. menjadi penyebab. Yes. Ya kan, kondisi yang bisa menjadi penyebab. Lalu misalnya di dalam keluarganya biasa, tetapi di lingkungannya dia mengalami kekerasan, pernah dibully, kan kayak gitu, kan gitu. Lalu yang menimbulkan trauma. betul. Lalu dia mengalami diskriminasi, dia kena stigma. Misalnya, ya mohon maaf, karena orang tuanya melakukan kesalahan, lalu anaknya dituduh, misalnya, oh bapak lu koruptor tuh, bapak lu ditahan tuh, kan gitu. Sehingga ya hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak faktor sehingga yang mengakibatkan menjadi penyebab seseorang bisa terkena mental tadi, kan begitu. Iya, tapi iya Ji. Jadi gini Ji ya, gue juga terkadang nggak habis pikir. Misalkan ada mudah-mudahan bukan tren sih. Banyaklah vokalis band terkenal ketika masa kecilnya pernah mengalami pelecehan atau korban bully. Ternyata ini berpengaruh ke masa dewasanya. Betul. Dan kemudian ini dia sampai pada mengakhiri hidup. Dan ini kan bukan 1-2 gitu loh. Ji. Orang-orang hebat, orang-orang terkenal, santero dunia loh Ji. Betul. Tetapi ketika masa kecil, gue gak habis pikir, kok bisa ya? Ya, peristiwa yang sudah lama itu mempengaruhi kekinian, masa kini. Betul. Ya karena ini kan akan menjadi menjadi sih kalau menurut gua dari situ kita bermula gitu loh. Dari situ kita bermula sehingga rekam jejak lah ya. Rekam jejak.
ketika kita menemukan sesuatu yang pernah kita alami, ini akan mudah kembali untuk diingat. Untuk diingat. Betul kan? Misalnya gini, sebetulnya banyak ya hal-hal yang juga bisa menjadi penyebab. Oke. Kalau di sini ada lagi catatannya itu mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau hutang piutang. Oke. Jadi orang yang punya utang ini juga stres, hutangnya banyak. Oke. Jadi karena misalnya terjadi rentenir sehingga tumpuk menumpuk, akhirnya bisa tersita asetnya. Ini juga mengganggu jiwanya kan begitu. Dan dia melekat ya. Betul, melekat. Jadi merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis ini juga sama terkena mental. Makanya nih kalau nungguin orang sakit jangan sampai lu yang sakit. Oke. Karena saking cintanya sama keluarga sehingga tidak mau meninggalkan, akhirnya begadang terus mengurusi keluarganya, akhirnya dianya terkena tekanan kan begitu. Banyak hal. Dan ini sangat sangat luas sekali. Luas ya. Sangat luas sekali. Kompleks lah ya. Ngomongin mental ini kan. Nah, kan resiko gangguan kesehatan mental ini juga ini lebih cenderung ke siapa? Kan apakah ke laki-laki atau ke perempuan atau lebih mudah sekali jatuhnya kepada perempuan ya kan gitu. Karena kan dari faktor-faktor yang tadi ini kan variabelnya banyak banget. Oke. Nah ini kalau seandainya ngomongin soal mental ya, soal mental. Jadi gejala gangguan kesehatan mental ini juga bisa dilihat dari ciri-cirinya gitu kan. Bisa dilihat dari ciri-cirinya. Apa aja sih? Suka berteriak-teriak, Oke. suka berkelahi sama keluarga, berkelahi sama teman, gampang marah. Oke. Nggak, artinya gangguan kejiwaan ini, gangguan mental sorry. Gangguan mental ini kalau tidak di-maintain berarti akan berpengaruh terhadap gangguan jiwa nantinya. Betul. Ujung-ujungnya. Betul, karena kan ya kan kalau seandainya ini ciri lainnya misalnya orangnya itu paranoid ya, atau berhalusinasi. Berhalusinasi, betul. Ya, lalu kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, nggak konsen, nggak fokus. Nah mungkin Ji solusi. Ah. Mungkin solusinya, jadi apa yang gue lakukan kemarin berarti sudah benar berarti Ji ya? Ngomongin gejala gangguan kesehatan mental memang banyak banget ini. Banyak banget variabelnya. Gejala gangguan kesehatan mental bisa berbeda tergantung dari jenisnya. Betul. Kendati demikian gejala umum dari kelainan kesehatan ini yang bisa kamu ketahui antara lain berteriak dan berkelahi dengan keluarga. Ini kalau suka berantem sama keluarga ini punya gap mentalnya terganggu nih. Lalu selain kehilangan kemampuan konsentrasi, ketakutan, kekhawatiran, rasa risih gitu kan. Perasaannya selalu salah aja. Merasa bersalah. Selalu merasa bersalah. Kalau kata anak sekarang apa ya? Rendah diri ya. Rendah diri. Insecure ya. Ya, Jan ya. Insecure ya. Nah, ketidakmampuan mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Introvert itu mah. Lebih ke introvert ya. Marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Jadi nggak boleh salah dikit. Nggak boleh salah dikit kan begitu. Adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Nah itu. Ini lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya kan. Itu lebih bahaya. Kalau seandainya mau dipilih daripada menyakiti orang lain, udah deh mendingan nyakiti diri sendiri aja. Enggak solusi juga. Itu udah enggak solusi juga. Ya kan? Lalu dia menarik diri dari orang-orang dalam kegiatan sehari-hari. Ya tadi introvert tadi. Malas bergaul, tidak mau bergaul, tidak mau berkomunikasi. Itu gejala-gejalanya itu kan. Lalu mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Ada bisikan-bisikan. Itu halu, lebih ke halu. Lebih ke halu ya kan. Tahu-tahu dia mengaku sebagai siapa gitu kan. Banyak kan yang seperti itu. Banyak. Kemudian mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik lah. Yang kurang baik, ya kan. Tapi ini juga ada ya ke bagian fisiknya. Dia mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Tanya sakit apa? Kok tahu nih sakit aja gitu. Sakitnya tidak bisa dijelaskan. Lalu menunjukkan perubahan suasana secara mendadak, yaitu menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Bingung, pelupa, marah, cepat tersinggung, cemas, kesal, ya berkecamuk ya kayak gitu-gitu. Ya ini kan hal-hal manusiawi juga yang kita alami sebetulnya ya. Yang kelihatannya sepele, tetapi
kalau begitu kan sangat membahayakan tuh, Ji. Tetapi kan penting, misalnya gini, kalau seandainya kesehatan mental ini Oke. juga mentalnya dilatih sehat dari dini. Nah, itu dia. Seperti halnya kita melihat peristiwa-peristiwa di beberapa negara misalnya Oke. ya. Nggak gampang, ada negara-negara yang nggak gampang emosi orang-orangnya. Oh, misalnya. Misalnya di prank saja dia nggak langsung Oh, marah gitu kan. iya, Di iya, prank iya. dia nggak langsung marah, nggak Iya. langsung main pukul segala macam. Nggak emosi. Ah, ah. Iya. Nggak baperan lah. Iya nggak baperan. Ah, Karena banyak gitu. Kalau seandainya kita lihat di beberapa negara misalnya di negara tertentu di prank aja orang nggak Aman, langsung iya. nggak langsung emosi, tapi dia langsung mencerna ada apa nih kan gitu. Iya, Sehingga iya, ketika dia di prank akhirnya ujungnya happy. Oh. Coba kalau di kita di prank jangan coba-coba Jangan lo coba-coba, ngeprank ya. gua. Bisa diadin ke polisi tuh Bisa dia. diadu ke polisi. Seperti yang ada di sono gitu kan. Iya, iya, Guru-guru juga malas ngajar katanya kan gitu. Betul, Gara-gara urusannya selalu dibawa ke polisi. Iya, iya. Tapi karena ya kita juga lu mungkin gue teman-teman juga sama ya kita juga ada kalanya marah. Betul. Ada kalanya merasa risau. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan keadaan, nah itu kan yang tadi itu yang sehat itu jiwanya yang seperti tadi. Nah. Dia bisa mengelola Bisa- stresnya. Kan Bisa begitu. mengendalikan dirinya. Bisa mengendalikan dirinya kan gitu. Tetapi itu juga butuh itu juga, Ji. Butuh apa ya? Butuh latihan kali ya. Oh enggak, kalau di kita mungkin setiap orang itu kan pasti ada caranya gitu kan untuk Filter. supaya nggak stres, supaya ada filter. Iya, iya. Kalau dengan agama yang gue yakini untuk menghadapi hal-hal seperti itu ya kita mendekatkan diri sama ilahi lah. Ya kan begitu. Dengan berpuasa, dengan berserah diri, kan begitu. Iya, Dengan berdoa banyak-banyak, ya kan? Iya, iya. Karena yakin tadi kan. Doa ya Allah jauhkan stres, dekatkanlah uang gitu kan. Karena ada duit, nggak ada tuh soal stres. Nggak ada kalau ada Nggak ada. duitnya kan. Memang sih obat yang paling mujarab ya itu, Ji. Itu. Mendekatkan diri. Iya. Dua pahlawan itu kan. Pahlawan yang ada yang warna merah itu kan siapa? Soekarno Hatta ya yang bisa mendamaikan dunia tuh itu sebetulnya. Ketika dia datang ya selesai kan urusan semua. Iya, iya. Oke, mungkin obrolan ngalor ngidul kita soal apa ya minimal kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan karena di hari ini kebetulan juga memang ada hari peringatan Yes. kesehatan Kesehatan jiwa sehingga kesehatan mental ya buat teman-teman ya kan ya rajin-rajinlah ngobrol sama temen Iya. jangan suka menyendiri Iya. apa kalau sendirian terus tuh apa sih Jan? Hah? Introvert? Introvert. Apa one man show? Apa sih? Introvert. Hah? Tapi memang salah satu solusinya adalah Hah? kita diminta untuk lebih banyak Bergaul, berinteraksi, berinteraksi dengan ya orang kan? lain. Ketemu teman, Iya. ngobrol. Iya, Nggak apa-apa curhat kan? iya. Sering juga kok gue curhat sama Bowo. Heeh. Tapi seringan dia. Banyak kan. Banyak masalahnya. Tapi nggak ada punya temannya ke gunung kemarin. saking udah sering semua orangnya teman diajak ngobrol. Udah habis. Udah habis ke gunung Ke dia gunung. pergi. Mencari kitab suci bersama Sugukong. Tapi menikmatin keindahan juga mungkin bisa menjadi solusi. Oh tuh. iya, beda. Mendatangin tempat-tempat indah. Itu Betul. juga bagian dari mungkin ya. Iya kan? Mungkin bisa menenangkan kejiwaan. Nah makanya wajib piknik ya. Wajib piknik. Piknik. Meskipun kita piknik dengan orang si pembuat gangguan mental. Jangan pikir gitu. Dilihat bini gue loh. Waduh, nggak beres itu. Minimal gue pengen ngajarin gini loh, Ji. Tapi hari ini juga sama lah kita menghilangkan rasa itu ya. Termasuk menertawakan diri sendiri. Gue pengen mengajarkan bahwa ngapain lu mencerewetkan atau sesuatu ini loh indah nih gitu loh. Maksud gue ingin ngajarin begitu. Ya mudah-mudahan dia nggak denger sih ya. Berarti kawan kita Tapi nih nonton. termasuk dalam Kim ya.
Kim. Ya, koalisi Indonesia menekan. Oke, Baik teman-teman sekalian dan para penonton sekalian, pemirsa dimanapun berada, terima kasih. Kembali nanti di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.